terkenal kisah. Oke. Nah, semacam promotornya lah ya. Betul. Berapapun harga kita nanti kita ngikut kisahnya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kembali lagi di channel Aku Plat L. Klik. Kali ini ada yang beda. Di tengah-tengah sudah ada cemilannya. Biasanya kan cuma 2 gelas, tapi ini tenang aja, ini nggak dijual kok. Ini bukan produk. Kalau ini baru produk. Produk kita maksudnya. Kalau mau pesan boleh langsung di kolom komentar ya. Jajan lawas. Jajan lawas ini, jajan lawas. Bikinan ibu ya? Ibu. Bikinan ibu. Enak, gurih. Kalau pesan langsung aja kalinya, jangan kesini. Oke, seperti biasa. Bukan seperti biasa. Kemarin kita menyinggung cerita tentang perjalanan album pertama Plat L sampai akhirnya sebagai salah satu contoh radio yang ada di Jember, Kiss FM itu ya, itu menjadi tempat atau jujukan kalau mau sewa Plat L apa istilahnya menjadi marketplace lah, menjadi marketplace-nya Plat L pada saat itu ya. Karena memang mengajukan kerjasama dengan Kiss FM atau bagaimana itu waktu itu? Ya kebetulan kan waktu kita promo radio, jadi tur promo radio. Iya, pas tur promo radio. Kita bikin tur promo radio di beberapa kota. Setiap kota kita ambil 2 radio. Yang memang kebetulan ada radio yang besar-besar. Tapi kalau memang radio itu hanya satu di satu titik ya nggak apa-apa. Artinya kita tur promo radio itu melewati beberapa kota. Kalau nggak salah waktu itu hampir 12 sampai 15 kota. 15 kota waktu itu. Hanya tur promo radio. Tur promo radio aja. Jadi tapi juga titik penjualan di situ juga. Iya, termasuk. Termasuk ya. Termasuk. Itu yang diberlakukan seperti di Kiss FM itu apakah di kota-kota lain juga berlaku sama? Sama. Karena memang kita kan belum punya orang. Kita belum punya link menempatkan siapa teman kita siapa di tiap-tiap kota kan nggak punya. Otomatis yang kita kenal ya hanya dari pihak radio itu aja. Berarti mereka boleh menawarkan atau ketika lagu kita diputar di radio tersebut kemudian ada yang tertarik untuk mengundang ya harus lewat radio tersebut. Oh begitu, artinya itu kerjasamanya secara lisan atau tertulis kontrak? Lisan aja. Lisan sama pihak radionya? Iya. Dan efektif, artinya kita akhirnya banyak mendapatkan tawaran untuk manggung di tempat-tempat itu ya lewat radio tersebut. Lewat radio tersebut. Termasuk yang ada di Madura juga berarti ya? Madura termasuk. Madura radio apa itu kan? Lupa aku. Yang di Madura itu ya? Iya, itu di Pamekasan yang paling santer. Paling santer di Pamekasan. Oh, yang happening dengan lagu Tembang Putri. Untuk lagu di tiap-tiap kota itu beda ya. Iya, jadi memang kita nggak menentukan lagu mana yang harus diputar, tapi ternyata di tiap-tiap kota itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda tentang musik yang disukai. Kalau di Madura itu justru malah lebih menyenangi lagu yang beat-beatnya lebih kencang. Pahlawan imitasi itu sangat boom di daerah Madura. Daerah Gresik yang di Balong Panggang sekitarnya sampai Bojonegoro itu standar, artinya mereka tidak memilih. Jadi pahlawan imitasi pun mereka oke, Tembang Putri oke, Si Gimpri oke, ya Bis Pangki pun oke, artinya nggak milih. Nah di wilayah Probolinggo sampai ke arah Bondowoso, Banyuwangi itu justru malah lagu slownya, balladnya, rock ballad, Tembang Putri itu ya, boom. Yang boom ya, termasuk Jember itu berarti. Termasuk Jember ya. Jadi itu adalah strategi yang menarik yang diambil, langkah yang diambil oleh Plat L ya waktu itu ya. Banyak sebenarnya langkah strategis yang kita ambil
yang justru tidak disangka ternyata itu memang cukup efektif. Efektif ya. Ya. Dan mungkin band lain juga tidak terfikirkan soal hal itu ya mungkin ya. Bisa jadi. Mungkin begitu. Karena kita memang belajar dari beberapa band indie sebelumnya yang ternyata tidak melakukan trik seperti kami. Oke. Contoh misalnya, mungkin kemarin sudah dijelaskan ya bahwa Iya, teman kita itu hanya wartel dan kantor pos. Kantor pos. Nah, itu mungkin trik yang sebenarnya simpel, tapi ya nggak terfikirkan. Simpel karena apa? Kita minta informasi apapun ya dari Telkom waktu itu. Dari Telkom 118. 108. 108. Penerangan. Iya. Itu aja. Dan kalau pada waktu itu zaman dulu kalau kita minta alamat, kita minta nomor telepon pasti dikasih ya. Dikasih. Kalau sekarang mungkin agak sulit mungkin ya. Iya, banyak pertimbangan. Pertimbangan. Karena ya begitulah ya. Zaman sekarang. Oke. Tapi yang sebenarnya itu menjadi pertanyaan $1 juta di otak saya itu sebenarnya itu sederhana. Itu kan proses setelah album itu keluar. Artinya kan itu kan metode atau strategi promosi dari Plat L di album pertama ya kan. Nah, tentu saja karena saya juga mantan orang broadcast ya kan, yang kebetulan juga di bidang audio dan sebagainya, berarti memiliki standarisasi. Artinya album pertama Plat L bisa diterima oleh sekian stasiun radio, ya kan? Stasiun radio itu berarti memiliki kualitas standar broadcast, ya kan? Punya kualitas standar broadcast sehingga akhirnya bisa diterima dan diputar di radio masing-masing. Itu prosesnya seperti apa? Kok bisa seperti itu? Berarti teman-teman Plat L ini luar biasa seriusnya untuk membuat album pertama ini. Sebenarnya proses sebelum recording itu justru yang lebih bisa dibilang mengerikan. Mengerikannya karena apa? Banyak waktu yang mungkin orang bilang ngapain gitu loh. Iya. Buang-buang waktu atau mungkin percuma. Mungkin mereka akan bilang begitu. Tapi buat kami justru proses itulah yang benar-benar membuat kesempurnaan di produk indie label pertama kita. Ya, jadi prosesnya itu bahwa selama hampir 8 bulan itu kami nggak pernah show kemana-mana karena saat itu memang baru merubah nama dari band yang lama itu ke yang baru, sehingga target kita adalah membuat karakter, menciptakan karakter pada band yang namanya Plat L ini, secara karakter bandnya maupun secara karakter personelnya. Nah, karakter di sini yang muncul kan bukan hanya sekedar karakter personal kitanya ya, tapi karakter permainan dari masing-masing player mereka. Iya. Karakter bass harus benar-benar dicari. Ya apa sebenarnya karakter bassnya si Hari, karakter bassnya si Beng Beng, gitaris pertama kita waktu itu seperti apa, soundnya seperti apa, keluarnya audionya seperti apa, itu yang harus diulik. Karena saat itu kan kita masih benar-benar harus menancapkan akar ya. Benar. Kalau akarnya nggak kuat, pohonnya pasti nggak akan kuat. Pasti akan tumbang terkena angin nantinya. Gimana caranya untuk menciptakan karakter masing-masing ini? Kita latihan tanpa berhenti. Artinya tanpa berhenti itu ya latihannya ajak. Hanya latihan mencipta lagu, latihan mencipta lagu. Terkhususkan untuk album. Berarti istilahnya diistiqomahkan di situ. Ya, dan kita pernah punya komitmen waktu itu, entah saat itu berjalan atau tidak, tapi kami yakin pada masing-masing personel waktu itu kesepakatannya gini, nggak usah mendengarkan kaset atau lagu apapun. Jadi kita nggak pernah mendengarkan lagu karya orang lain selain permainannya dia sendiri. Iya. Jadi selama itu memang benar-benar teman-teman Plat L ini memfokuskan diri untuk mengulik karyanya masing-masing itu tadi. Betul.
pola permainannya mereka sendiri. Ya, karena yang kita harapkan adalah kemunculan produk. Ini berarti adalah pengakuan bahwa nama plat L ada. Benar Itu. benar. Nah, dalam proses latihan, proses ini sebenarnya juga sangat, istilahnya orang Surabaya ngomong bulat ya. Artinya bulat itu gini. Kita berusaha mencari karakter itu tidak hanya dari sisi yang saya sebutkan tadi, tapi juga belajar mencari karakteristik sound system. Ya, Sehingga kemarin sudah juga iya, ini. kita latihan itu selalu berpindah-pindah studio. Ya, ya, sehingga menjadi standarisasi Iya. settingnya. Nah, dengan sound apapun kita akan paham. Mm. Dengan berbagai macam merek sound apapun kita akan tetap memunculkan karakter yang sama, karakter atau suara yang sama. Sama. Iya. Nah, itu yang sebenarnya prosesnya sangat rumit. Rumitnya, karena harus mau mencari, istilahnya mau mengotak-atik. Ya. Dan keuntungannya sebenarnya banyak. Benar, benar, benar. Kita kenal hampir semua studio di Surabaya. Hmm. Orang Surabaya paham dan tahu siapa kita, permainan kita. Setidak-tidaknya itu menjadi bahan omongan yang secara nggak langsung memarketingin kita, mempromokan kita. Ya. Gitu. Hingga akhirnya benar-benar kita masuk ke rekaman, kita ambil waktu itu di studio Lasika. Di Lasika. Lasika, ya Lasika itu perusahaan sound system terbesar saat itu di Timur Jawa ya. Di Timur Jawa. Kemudian beliau ini punya studio recording yang dulu memang sangat besar, seangkatan dengan Golden Hand, Supranada. Oke. Apalagi ya waktu itu angkatan seperti itulah. Kita coba rekaman di situ dengan harapan, karena saya masih punya koneksitas dengan Lasika. Oke, ya, ya. Karena cerita sebelumnya adalah keyboard saya di band yang terdahulu adalah putranya Koge, pemilik Lasika. Pemilik Lasika. Sehingga saya punya koneksitas di situ sehingga memudahkan kita untuk ambil rekaman di situ dengan biaya yang bisa ditekan, dan kita bisa mengambil sound engineer Lasika yang terbaik saat itu. Wih, artinya terfasilitasi berarti pada Ya. saat itu ya. Saya ingat banget waktu itu si Kang Cecep yang banyak membantu kita untuk take, dan dengan kesabaran yang tinggi ya terciptalah album itu. Pernah nggak mengalami stres ketika dalam proses recording di album pertama ini? Nggak ada, nggak pernah. Nggak pernah. Justru malah mungkin karena dalam hal pengulikannya itu sudah mateng ya di studio, itu bagaimana? Ya mungkin matangnya karena kita matang di studio. Matang di studio mulai materi lagu, materi vokal, materi instrumen, materi apapun di lagu itu sudah benar-benar ready. Siap berarti ya? Siap. Berarti kondisi plat L pada saat masuk ke studio recording itu kondisi sudah siap Iya. rekaman. Siap rekaman. Tidak ada paksaan dan itu terschedule. Apakah ada perubahan-perubahan isian, misalnya kayak lead gitu, lead gitar, melodi gitu? Nggak ada. Biasanya kan nggak ada. Tidak ada. Sama seperti yang Sama dilatih. seperti saat kita latihan. Jadi memang nggak banyak makan waktu sih. Yang unik saya ingat waktu itu ketika kita memainkan lagu Pahlawan Imitasi, Hah? waktu take Pahlawan Imitasi itu hampir semua kita pakai ini ya, pakai metronom ya. Kemudian waktu take Pahlawan Imitasi dengan beat yang seperti itu progresif banget, justru malah ketika menggunakan metronom nggak jadi Nggak nemu. Temponya nggak nemu. Temponya nggak nemu, malah bingung. Itu yang sedikit agak rumit. Kemudian kita coba lepas dari metronom, justru malah ketemu, dan ketika diukur dengan metronom tepat, nggak sengaja aja. Jadi Reno waktu itu si drummer kita ya sempat heran juga, pakai metronom malah nggak ketemu, tapi ketika lepas itu ya udah pakai feelingnya dia, tapi ketika diukur dengan metronom ya tetap nggak berubah, temponya sama.